Dia menyimpan kotak itu di ruang kargo, namun dia kehilangan keseimbangan dan jatuh sendiri. Dia nyaris lolos dari kematian dan menoleh. Rekannya sedang bertarung sengit dengan monster itu. Pintu ruang rudal terbuka dan dia bergegas maju untuk membantu. Rekannya menyeret monster itu keluar dari pesawat yang membuat keduanya jatuh ke jurang kematian. Dia terlambat sepersekian detik, tetapi monster itu meraih tepi pesawat dan naik kembali. Dia mengambil senjata di dekatnya dan mulai memukul ekor monster itu tanpa henti. Ekornya pun akhirnya putus dan terlepas. Matanya terbelalak kaget. Makhluk itu mengembangkan sayapnya dan terbang. Dia melemparkan sekotak amunisi ke arahnya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, monster itu selalu berhasil menghindari setiap serangan. Tepat ketika dia mengira monster itu akan melarikan diri, dia menghela nafas lega. Tetapi ketika dia berbalik, makhluk itu telah menyelinap kembali melalui bagian belakang pesawat. Dia mengangkat pistolnya dan menembak. Hal itu berhasil menarik perhatian monster itu. Rekannya memanfaatkan momen itu untuk mengeluarkan pistolnya. Dia melakukan serangan mendadak dan hampir mengenainya dalam. Makhluk itu naik ke atap kabin dan dia membidik lagi. Kali ini dia mengenai sasaran dengan tepat. Dia bangkit untuk memeriksa, memastikan bahwa dia berhasil melepaskan diri dari kejaran monster itu. Tetapi ketika dia berbalik, pesawat tempur musuh semakin mendekat. Peluru menghantam kabin dan pesawat itu hampir jatuh. Dia bergegas ke senapan mesin berat dan melepaskan semua amarahnya. Saat dia mengosongkan magasin, pesawat musuh ditembak jatuh. Dia berbalik ke arah kokpit dan meminta kopilot untuk membantu pendaratan darurat. Dia menemukan sebidang tanah dangkal dan memaksa pesawat untuk mendarat. Dengan hentakan yang cukup keras, mereka berhasil mendarat. Ketika dia melihat ke belakang, dia memperhatikan api yang berkobar di bawah tangki bahan bakar. Beberapa rekan saling membantu dan berhasil menyelamatkan diri. Mereka bergegas berdiri dan melanjutkan perjalanan menuju tempat aman. Para korban luka ditempatkan di tepi sungai. Namun tiba-tiba monster itu muncul dan merebut kotak itu. Tepat ketika monster itu menoleh, dia merebut kembali kotak itu dan menyerahkannya kepada rekannya. Kemudian, dengan menghadap monster yang jatuh, dia merobek lengan bajunya dan maju ke arahnya. Makhluk itu ketakutan dan berbalik lalu melarikan diri dengan panik. Dia mempercepat langkah ke arahnya monster itu, kemudian meraih ekornya dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Dia lalu menaiki makhluk itu. Dia menghujani makhluk itu dengan pukulan. Untuk sesaat, rekan-rekannya tidak bisa membedakan siapa yang lebih mirip monster. Rekan-rekannya kagum dengan kemenangan yang sudah dia dapatkan. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Shadow in the Cloud yang dirilis pada tahun 2020.